Halo teman-teman Momo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Siap-siap. Kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang menguji emosi, tentang kesabaran yang diuji, dan pembalasan yang tak terduga. Sebuah cerita yang akan membuat kita bertanya, apakah harta bisa mengukur harga diri seseorang? Ini adalah kisah tentang seorang istri yang diremehkan oleh mertua dan iparnya. Mereka menertawakannya, merendahkan harga dirinya, dan bahkan mengatakan ia hanya bisa numpang hidup. Namun, mereka tidak tahu, di balik penampilannya yang sederhana, ia adalah pemilik sah dari semua kemewahan yang mereka banggakan. Dengarkan kisah ini sampai habis, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, komen nama dan asal kota kalian, dan ketik, hadir. Siang itu, rumah mewah bergaya minimalis modern yang berdiri megah di pinggir kota tampak begitu ramai. Suara tawa, obrolan, dan denting piring beradu memecah keheningan. Halaman belakang yang luas disulap menjadi tempat pesta kebun, dengan hiasan bunga-bunga segar dan alunan musik jazz yang lembut. Namun, di tengah kemeriahan itu, bagi Aisyah, suasana terasa begitu menyesakkan. Ia sibuk mondar-mandir memastikan semua hidangan di meja prasmanan terisi penuh. Senyumnya terukir di bibir meski hatinya tak setenang itu. Ia mengenakan terusan sederhana berwarna krem, serasi dengan suasana acara. Pakaiannya tidak mencolok, tidak juga murahan. Rambut panjangnya ia tata rapi dalam sanggul sederhana, membuatnya terlihat anggun, namun juga seolah siap untuk bekerja. Dan memang, sejak pagi, ia adalah orang pertama yang bangun dan terakhir yang akan beristirahat. Ia adalah nyonya rumah, namun diperlakukan seperti pelayan oleh sebagian anggota keluarga suaminya. Aisyah sesekali melirik suaminya, Bima, yang sedang asyik berbincang dengan sepupu-sepupunya di sudut ruangan. Bima, dengan kemeja polo bermerek dan celana rapi, tampak sangat santai dan tidak menyadari sedikitpun beban yang dipikul istrinya. Sejak awal pernikahan, Bima memang selalu seperti itu, baik hati, tapi cenderung pasif. Ia akan selalu mengatakan, "Sabar ya, sayang," setiap kali Aisyah mengeluh tentang perlakuan ibu dan adiknya. Namun, kesabaran itu terasa semakin tipis seiring berjalannya waktu. "Aisyah, kenapa supnya masih kurang panas? Cepat hangatkan lagi." Suara melengking itu datang dari Bu Siti, ibu mertuanya. Wajahnya yang tebal dengan riasan terlihat kesal, tangannya yang penuh perhiasan menunjuk-nunjuk mangkuk sup. Aisyah mengangguk patuh, "Iya, Bu, segera saya hangatkan." Ia membawa mangkuk itu kembali ke dapur. Napasnya diembuskan perlahan. Tentu saja supnya tidak dingin, hanya Bu Siti yang selalu mencari-cari kesalahan. Saat Aisyah kembali membawa sup yang sudah dihangatkan, pintu gerbang depan terbuka lebar, dan sebuah mobil sport berwarna merah menyala masuk perlahan. Mobil mewah itu menawan perhatian semua orang. Sejenak, musik berhenti berdentum. Semua mata tertuju pada mobil itu, bahkan Bima pun ikut menoleh, matanya membesar. "Itu mobil siapa?" bisik salah satu sepupu Bima. Dari dalam mobil, keluarlah Siska, adik Bima. Penampilannya sangat kontras dengan Aisyah. Ia mengenakan gaun mini berwarna cerah, tas tangan mahal, dan kacamata hitam yang langsung ia lepas dengan gaya. Ia melambaikan tangan dengan sombong ke arah kerumunan, seolah dirinya adalah bintang utama. Di sebelahnya, seorang pria dengan kemeja ketat ikut turun. Siska berjalan melenggang, mengibaskan rambutnya yang dicat pirang. "Mama, lihat deh, adikmu ini datang naik mobil apa?" seru Siska dengan suara keras, memastikan semua orang mendengarnya. Bu Siti tersenyum lebar, senyum yang begitu tulus, yang tidak pernah ditunjukkannya kepada Aisyah. "Itu mobil barunya Siska, Nak, hadiah dari pacarnya yang baru. Lihat, cantik sekali kan?" jawab Bu Siti, berjalan mendekat dan mengelus kap mobil dengan bangga. Siska terkekeh, lalu menoleh ke arah Aisyah yang berdiri di dekat meja prasmanan. Tatapan Siska menelisik dari kepala hingga kaki. Adakah Aisyah? Kok kakak bajunya gitu aja sih? Nggak kelihatan kalau nyonya rumah. Padahal kan ini acara keluarga, harusnya dandan yang heboh dong," sindirnya, sambil melirik gaun polos yang dikenakan Aisyah. Aisyah hanya tersenyum tipis, "Yang penting rapi, SIS." "Ya, rapi sih, tapi kurang
Wah, nggak kayak aku, kan? Maklum, Kak, ini mobil harganya miliaran. Nggak semua orang bisa punya. Siska mengayunkan kunci mobil di tangannya, membuat dentingan kecil yang disengaja. Ini nih, buat ngangkut tas-tas mahalku. Kalau Kak Aisyah, paling mobilnya muat buat belanja ke pasar, ya? Siska tertawa terbahak-bahak, diikuti Bu Siti dan beberapa bibi yang lain. Wajah Aisyah memerah. Hatinya perih, tapi ia menahannya. Ia menoleh ke arah Bima, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu. Namun, Bima hanya terdiam. Ia tampak tidak nyaman, tapi tidak cukup berani untuk membela istrinya di depan ibu dan adiknya. Bima hanya mengalihkan pandangan, seolah tidak melihat apa-apa. Tindakan Bima itu menusuk Aisyah lebih dalam daripada sindiran Siska. Bu Siti mendekat ke arah Aisyah. Ia menepuk bahu menantunya dengan gerakan yang tidak tulus. Aisyah, kamu harusnya belajar dari Siska. Lihat adik iparmu ini, sukses, punya pacar kaya, bisa beli mobil mewah. Mana bisa kamu beli mobil kayak gini? Hidup aja cuma numpang di rumah Bima. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Aisyah. Hidup cuma numpang. Kalimat itu selalu menjadi senjata andalan Bu Siti setiap kali ia ingin merendahkan Aisyah. Namun, kali ini, di depan seluruh keluarga besar, rasanya berbeda. Rasanya sangat memalukan. Aisyah berusaha menahan air matanya. Ia mengepalkan tangannya di balik punggung, kuku-kukunya menusuk telapak tangannya sendiri, berusaha meredakan rasa sakit di dadanya. Bu, Bima mencoba memotong ucapan Bu Siti. Kamu diam, Bima. Kamu ini, punya istri kok bisanya cuma nurutin. Lihat, rumah ini juga kan punya kamu. Kenapa nggak kamu suruh istrimu dandan yang lebih bagus? Kalau begini kan, Mama juga yang malu punya menantu kayak dia. Potong Bu Siti cepat, suaranya naik 1 oktav. Siska menambahkan, betul, Ma. Apalagi kerjaan Kak Aisyah nggak jelas. Katanya punya bisnis online, tapi mana hasilnya? Mana buktinya? Lihat aku, punya bisnis properti, punya pacar pengusaha. Jelas. Kan? Kalau Kak Aisyah, cuma di rumah aja, ngurusin rumah, udah kayak art aja. Haha. Tawa Siska dan Bu Siti bergaung di antara tamu-tamu. Beberapa bibi dan paman terlihat mengangguk setuju. Bahkan, ada yang berbisik-bisik. Ya ampun, benar juga ya, kasihan Bima. Istrinya nggak sepadan. Aisyah merasa seluruh dunia berputar. Ia merasakan kepalanya pening, hatinya hancur berkeping-keping. Pemandangan di depan matanya, Bu Siti yang memeluk Siska dengan bangga, Bima yang menunduk tak berdaya, dan tamu-tamu yang berbisik-bisik, semua terasa seperti adegan dalam film horor yang mengerikan. Ia ingin berteriak, ingin membalas semua ucapan mereka, tapi lidahnya terasa keluh. Di dalam benaknya, ia berteriak pada Bima. Bima, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu biarkan ibu dan adikmu merendahkanku seperti ini? Tidakkah kamu ingat? Rumah mewah ini, mobil sport merah yang mereka pamerkan, semua itu milik siapa? Tentu saja Bima tahu. Sebagian dari Bima tahu. Tapi ia terlalu takut untuk melawan ibunya. Sejak kecil, Bima selalu dididik untuk menuruti semua keinginan Bu Siti. Bima mencoba menggenggam tangan Aisyah, namun Aisyah menepisnya perlahan. Ia tidak bisa lagi menahan air mata yang sudah menggenang. Dengan langkah gemetar, ia berjalan menjauh dari keramaian, masuk ke dalam rumah. Aisyah berlari ke kamar, mengunci pintunya, dan membiarkan tangisnya pecah. Ia duduk di lantai dingin, memeluk lututnya, dan menumpahkan semua rasa sakit, amarah, dan kekecewaan yang sudah lama ia simpan. Ia bukan Art. Ia bukan wanita yang numpang hidup. Justru, ia adalah wanita yang bekerja keras dari nol, membangun kerajaan bisnisnya sendiri di bidang e-commerce dan properti. Rumah mewah ini, mobil-mobil mewah yang terparkir di garasi, yang hanya diketahui Bima, semua itu adalah hasil keringatnya. Tapi ia memilih untuk tidak memamerkannya, memilih hidup sederhana, dan ingin menunjukkan pada keluarga Bima bahwa harta bukanlah segalanya. Tapi ia salah. Sikap diam Bima hari ini benar-benar menghancurkan hatinya. Lebih dari kata-kata Bu Siti dan Siska, sikap Bima adalah pengkhianatan terbesar. Ia menyadari, ia tidak bisa lagi diam.
Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Aisyah menarik napas panjang, menghapus air matanya dengan punggung tangan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, matanya yang memerah penuh tekad. Mulai sekarang, ia akan menunjukkan kepada mereka semua siapa dirinya sebenarnya. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Aisyah, kamu di dalam? Kenapa kamu kabur? Cepat keluar, bantu mama siapkan makanan lagi. Itu suara Bu Siti. Aisyah diam, tidak menjawab. Ia tetap berdiri di depan cermin, menatap dirinya dengan sorot mata yang tajam. Ia tidak akan tunduk lagi. Hari ini, ia akan mengakhiri semua sandiwara ini. Tangis Aisyah pecah di dalam kamar, mengiringi suara tawa dan obrolan yang masih terdengar dari halaman belakang. Ia masih terduduk di lantai, memeluk lututnya, berusaha menenangkan diri. Setiap tetes air mata terasa begitu berat, membawa semua rasa sakit, kekecewaan, dan amarah yang menumpuk. Di luar, acara masih berlangsung meriah. Siska dan Bu Siti, dengan wajah sumringah, masih sibuk memamerkan mobil sport merah itu kepada setiap anggota keluarga yang datang. Lihat, Tante. Keren banget, kan? Seru Siska pada salah satu tantenya, sambil menepuk-nepuk kap mobil. Harganya lumayan, sih. Tapi ya, sebandinglah dengan kerja kerasku. Kalau mau sukses kayak aku, jangan cuma di rumah aja kayak, sudahlah. Bu Siti tertawa bangga. Anakku ini memang hebat. Beda sama yang cuma bisa numpang hidup. Mobil saja tidak punya, apalagi rumah. Malu-maluin. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan nada yang cukup keras, seolah ditujukan agar Aisyah mendengarnya dari dalam. Sementara itu, Bima, yang merasa sangat bersalah, melangkah pelan menuju rumah. Ia melihat ke arah pintu kamar yang tertutup rapat, merasakan ada sekat tak kasat mata yang tiba-tiba tercipta di antara dirinya dan Aisyah. Ia menelan ludah. Ia tahu ia sudah mengecewakan Aisyah. Ia tahu istrinya pantas mendapatkan pembelaan, tapi ia terlalu pengecut untuk menghadapi amukan ibunya. Ia ingin meminta maaf, tapi gengsi dan rasa malu menghentikannya. Tepat saat Bima berdiri di depan pintu kamar, ia mendengar suara klakson mobil di depan. Aneh, pikirnya. Seluruh tamu sudah datang. Ia menoleh ke arah pintu gerbang. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan, dan seorang pria berjas rapi keluar dari sana. Pria itu tampak seperti seorang asisten pribadi atau pengacara. Wajahnya terlihat bingung, matanya menatap mobil sport merah Siska, lalu menatap kerumunan. Pria itu berjalan masuk, mendekati Bu Siti dan Siska yang masih asyik berpose di samping mobil. Permisi, Bapak, Ibu, sapanya ramah. Saya Tio. Saya mencari Ibu Aisyah. Apa beliau ada di sini? Mendengar nama Aisyah disebut, Bu Siti mengerutkan dahinya. Kamu siapa? Cari Aisyah? Ada perlu apa? Tanyanya dengan nada ketus. Tio tersenyum sopan. Saya dari Bintang Group, Bu. Saya diminta oleh manajer saya untuk mengantarkan beberapa dokumen penting kepada Ibu Aisyah. Dan juga, saya harus mengambil kunci mobil yang ada di sini. Mobil ini akan segera dibawa ke bengkel untuk pemeriksaan rutin. Seketika, tawa Siska berhenti. Wajahnya yang semula cerah berubah menjadi bingung. Mobil? Mobil yang mana, Mas? Di sini tidak ada mobil Ibu Aisyah. Mobil ini, mobil saya. Saya beli sendiri. Kilahnya, menepuk kap mobil dengan ekspresi panik yang tidak bisa disembunyikan. Tio menatap Siska dengan heran. Maaf, tapi manajer saya bilang mobil ini adalah mobil operasional perusahaan. Sepertinya manajer saya meminta saya mengambil mobil ini dari rumah Ibu Aisyah. Apa Bapak ini suami Ibu Aisyah? Ia menoleh ke arah Bima, yang berdiri mematung. Bu Siti langsung menyela. Tentu saja kamu salah orang. Namanya sama saja. Kan? Nama Aisyah itu kan pasaran. Kamu pasti salah alamat. Mobil ini dibeli oleh anak saya, Siska, dengan uangnya sendiri. Kamu jangan sembarangan menuduh. Suara Bu Siti meninggi, mencoba menutupi kegugupannya. Ini ada dokumennya, Bu, kata Tio sambil mengeluarkan sebuah amplop tebal. Di sini tertulis, mobil dengan nomor plat B415H adalah aset perusahaan
yang diperuntukkan untuk operasional Ibu Aisyah, CEO Bintang Group. Ada tanda tangan Ibu Aisyah di sini. Jantung Siska berdebar kencang. Ia tahu plat mobil yang ia pakai adalah B415H. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia melirik Bu Siti, yang wajahnya sudah pucat pasi. Bibir Bu Siti bergetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di saat yang sama, Bima yang mendengar percakapan itu langsung teringat sesuatu. Bintang Group, ia pernah mendengar nama itu dari Aisyah, tapi istrinya selalu mengatakan itu hanya bisnis kecil-kecilan. Tapi Tio menyebut Aisyah sebagai CEO? Perasaan campur aduk meliputi Bima. Ia bergegas masuk ke dalam rumah dan mengetuk pintu kamar Aisyah. Aisyah? Sayang, kamu di dalam? Panggil Bima lembut. Ada yang mencarimu di depan. Penting. Aisyah, yang sudah selesai membasuh wajahnya, berjalan membuka pintu. Matanya masih sedikit sembab, tapi sorotnya sudah berubah. Tidak ada lagi kepedihan, hanya ada ketegasan dan keberanian. Ia melihat wajah Bima yang tegang. Siapa? Tanyanya singkat. Entahlah. Seorang pria berjas. Dia bilang dari Bintang Group. Dia bilang dia mencari CEO mereka, yang bernama Aisyah. Dan dia juga menyebut mobil sport merah itu. Jawab Bima, suaranya ragu-ragu. Aisyah mengangguk. Ia sudah bisa menebak apa yang terjadi. Ini adalah saat yang tepat. Ia berjalan keluar kamar, melewati Bima yang menatapnya dengan rasa kagum yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Langkahnya tegap, seolah ia adalah ratu yang kembali ke kerajaannya. Bu Siti dan Siska terkejut melihat Aisyah keluar. Mereka pikir Aisyah akan terus bersembunyi. Tapi tidak. Aisyah berjalan lurus menuju Tio. Tio, maaf membuatmu menunggu, sapa Aisyah dengan nada profesional. Ada apa? Tio terlihat lega. Syukurlah, Ibu Aisyah. Saya sudah mencari Ibu kemana-mana. Saya diminta manajer untuk mengantarkan dokumen persetujuan proyek baru dan mengambil kembali mobil ini. Ia menyerahkan amplop itu kepada Aisyah. Ada sedikit masalah dengan sensornya. Saya sudah membawa mobil pengganti. Tio menunjuk sedan hitam di luar. Aisyah mengambil amplop itu, tangannya terasa bergetar, tapi ia menahannya. Ia menoleh ke arah Siska dan Bu Siti yang membeku di tempat. Wajah mereka seperti melihat hantu. Siska, itu kunci mobilnya. Tolong berikan pada Tio, kata Aisyah dengan suara tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Siska menelan ludah. Ia mengepalkan tangannya di balik punggung. Ia tidak bisa memberikan kunci itu, karena ia tidak punya kunci aslinya. Ia hanya memegang kunci duplikat yang diserahkan oleh pacarnya, yang sebenarnya adalah rekan kerja Aisyah. Tidak mau. Ini mobilku, bentak Siska, suaranya parau. Tentu saja ini mobilmu. Tapi, milik, yang mana? Tanya Aisyah, senyumnya dingin. Ia membuka amplop, mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ini, coba lihat, katanya, mengulurkan salah satu dokumen ke arah Siska. Ini bukti kepemilikan. Tertera jelas di sini, nama pemilik dan pengguna, Aisyah Arina Putri. Dan di bawahnya, ada stempel perusahaan Bintang Group, di mana saya, Aisyah, menjabat sebagai Chief Executive Officer. Seketika, semua orang yang ada di halaman belakang terdiam. Bisik-bisik yang sebelumnya merendahkan Aisyah, kini berubah menjadi bisik-bisik keheranan. Mata mereka membelalak, melihat dokumen yang dipegang Aisyah. Siska terhuyung. Ia merasa lututnya lemas. Ia tidak bisa berkata-kata. Bu Siti terperangah. Ia menatap Aisyah, lalu ke arah Bima, lalu kembali ke Aisyah. Ia melihat Tio yang mengangguk sopan pada Aisyah. Tidak ada keraguan di mata pria itu. Ia tahu siapa yang ia cari. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu pasti memalsukan dokumen ini, teriak Bu Siti, wajahnya memerah. Aisyah hanya menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya waktu untuk memalsukan dokumen, Bu. Perusahaan saya sudah terlalu sibuk. Tio, tolong ambil kunci mobilnya dari Siska. Siska, berikan kuncinya. Bu Siti berbisik panik. Siska, yang sudah terpojok, akhirnya mengeluarkan kunci mobil itu dari tas tangannya. Tangannya gemetar hebat saat menyerahkannya pada Tio.
Tio mengambil kunci itu, lalu berjalan ke arah mobil. Baik, Bu. Saya akan segera membawanya ke bengkel. Tio masuk ke mobil sport itu, menyalakan mesinnya, dan suara raungan mesin yang sebelumnya dibanggakan Siska kini terasa seperti ejekan. Siska hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan mobil yang baru saja ia pamerkan itu dibawa pergi oleh Tio. Air mata mulai menggenang di matanya. Perasaannya campur aduk, malu, marah, dan bingung. Aisyah menatap Siska, lalu mengalihkan pandangannya pada Bu Siti. Wajah Bu Siti yang sombong kini digantikan oleh ekspresi syok dan tak percaya. Ia menatap Aisyah seolah baru pertama kali melihat menantunya. Semua mata tamu kini tertuju pada Aisyah. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai menantu yang numpang hidup, melainkan sebagai seorang CEO yang sukses dan kaya raya. Mereka melihatnya sebagai wanita yang diremehkan, namun kini berdiri tegak di atas kebenaran. Bima berjalan mendekati Aisyah, memegang bahu istrinya. Aisyah, kenapa kamu tidak pernah cerita? Bisik Bima, suaranya penuh penyesalan. Aisyah menoleh pada Bima, tatapannya dingin. Kamu tidak pernah bertanya, Bima, dan aku tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Lagi pula, kamu kan selalu percaya apa kata ibumu. Kata-kata Aisyah menghantam Bima telak. Bima hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu Aisyah benar. Ia sudah gagal melindunginya. Satu hal lagi, kata Aisyah, suaranya memecah keheningan yang menyelimuti halaman belakang. Ia menatap Bu Siti dan Siska. Mobil itu hanya sebagian kecil dari aset Bintang Group. Tapi ada satu aset lain yang mungkin kalian lebih kenal. Aisyah menghela napas, menatap sekeliling rumah, lalu tersenyum tipis. Rumah ini juga hasil kerja kerasku. Dan dengan pengakuan itu, babak baru dalam hidup Aisyah dimulai. Pengakuan Aisyah bahwa rumah mewah itu adalah hasil kerja kerasnya menggantung di udara. Suara-suara riuh yang sebelumnya memenuhi halaman belakang seolah lenyap ditelan keheningan yang mencekam. Wajah Bu Siti dan Siska yang semula memerah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi. Ekspresi mereka kosong, mata mereka menatap Aisyah dengan tak percaya, seolah ia baru saja mengumumkan sesuatu yang mustahil. Para tamu, yang sebagian besar adalah keluarga besar Bima, saling pandang dengan tatapan bingung dan penasaran. Apa yang kamu katakan? Bu Siti akhirnya memecah keheningan, suaranya bergetar. Jangan bicara sembarangan. Rumah ini milik Bima. Dia yang membelinya untuk kita semua. Kamu hanya menumpang di sini, seperti yang sudah-sudah. Ia mencoba mempertahankan harga dirinya, menolak fakta yang baru saja ia dengar. Aisyah tersenyum sinis. Bukan senyum yang bahagia, melainkan senyum yang lelah dan penuh kepahitan. Menumpang? Bu, saya tidak pernah menumpang dimanapun. Selama ini, saya yang membangun semuanya dari nol. Aisyah menoleh ke arah Bima, tatapannya penuh arti. Bima tahu itu. Dia tahu bahwa semua aset yang kami miliki adalah hasil dari kerja kerasku. Tapi dia memilih untuk diam. Wajah Bima berubah. Ia menunduk, tidak sanggup menatap mata Aisyah. Ia teringat bagaimana dulu, saat mereka baru menikah, Aisyah selalu sibuk dengan laptopnya hingga larut malam. Aisyah pernah bercerita bahwa ia punya bisnis online yang sedang berkembang, tapi Bima tidak pernah menganggapnya serius. Bu Siti selalu meremehkan, mengatakan bahwa itu hanya bisnis-bisnisan anak muda. Dan Bima, yang selalu patuh pada ibunya, mengiyakan saja. Bima juga teringat saat Aisyah memberinya hadiah ulang tahun berupa sebuah sertifikat. Saat itu, Aisyah berkata, "Ini hadiah dariku, sayang. Kita sudah punya rumah sendiri." Bima pikir itu hanya lelucon, atau mungkin Aisyah menyewa rumah itu untuk kejutan. Ia tak pernah menyangka bahwa Aisyah benar-benar membeli rumah itu. Ia terlalu sibuk dengan urusan kantor dan tidak pernah mau repot-repot mencari tahu. Bu Siti yang lebih dulu tahu soal rumah itu dari Aisyah, langsung mengambil alih kendali, memperlakukan rumah itu seolah milik Bima, milik keluarga mereka. Dan Bima, lagi-lagi, hanya diam. Kamu jangan mengada-ada, Aisyah. Kamu mau membohongi semua orang di sini. Siska mencoba memprovokasi, suaranya lantang namun penuh kepanikan. Mana buktinya? Mana? Aisyah menghela napas panjang.
Ia sudah menduga reaksi seperti ini. Ia mengalihkan pandangannya dari Siska ke Bu Siti, lalu menatap Bima. Bima, ambilkan dokumen yang ada di brankas di dalam kamarku. Kodenya 210.595. Bu Siti langsung melotot. Tidak usah. Jangan dengarkan dia, Bima. Tapi Bima, untuk pertama kalinya, tidak menuruti ibunya. Ia menatap Aisyah, matanya dipenuhi penyesalan. Ia mengangguk pelan, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan di atas pecahan kaca. Saat Bima kembali membawa sebuah map tebal, suasana semakin tegang. Aisyah mengambil map itu, lalu dengan gerakan tenang, ia membuka isinya. Ia mengeluarkan sebuah sertifikat hak milik atas properti, lalu menunjukkannya kepada semua orang yang berkerumun. Ini, kata Aisyah, suaranya jelas dan tegas. Sertifikat hak milik rumah ini. Nama yang tertera di sini, bukan nama Bima, bukan juga nama ibu. Tapi nama saya, Aisyah Arina Putri. Para tamu terperangah. Mereka tidak menyangka. Mata Bu Siti dan Siska kini membelalak. Wajah mereka benar-benar pias. Siska mendekat, berusaha melihat lebih jelas. Ia melihat nama Aisyah terpampang nyata di dokumen resmi itu. Tubuhnya terasa lemas, ia terhuyung mundur. Bu Siti tidak mau menyerah. Ini pasti palsu. Kamu memalsukannya. Bagaimana mungkin? Kamu hanya menantu miskin yang datang entah dari mana. Bu, tolong jangan hina Aisyah lagi. Bima akhirnya bersuara, suaranya terdengar bergetar. Aisyah benar. Rumah ini memang milik Aisyah. Dia yang membelinya. Sejak awal, aku tahu. Tapi aku terlalu pengecut untuk meluruskan semuanya. Pengakuan Bima seperti pukulan telak bagi Bu Siti dan Siska. Mereka tidak menyangka Bima akan berani melawan. Mereka menatap Bima dengan mata marah, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Kamu berani-beraninya melawan Mama? Teriak Bu Siti. Kamu ini sudah gila. Bima, kamu percaya pada wanita ini daripada ibumu sendiri. Aku tidak melawan ibu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jawab Bima, menatap ibunya dengan tatapan penuh kepedihan. Selama ini, aku selalu diam saat ibu dan Siska merendahkan Aisyah. Aku diam saat ibu menyebutnya numpang. Aku diam saat ibu dan Siska memanfaatkan kebaikan hatinya. Tapi hari ini, aku tidak bisa lagi. Aku sangat menyesal. Aisyah. Bima menoleh pada Aisyah, matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf, sayang. Maafkan aku. Aisyah hanya diam, menatap Bima. Hatinya yang keras seperti batu kini terasa sedikit melunak. Penyesalan di mata Bima terasa tulus. Namun, ia tidak bisa begitu saja melupakan semua yang sudah terjadi. Suasana menjadi sangat canggung. Para tamu mulai berbisik-bisik. Jadi, selama ini Bu Siti dan Siska itu cuma pura-pura kaya, bisik salah satu bibi. Mereka tinggal di rumah menantunya sendiri, tapi malah merendahkan menantunya? Ya ampun, malunya. Bu Siti yang mendengar bisik-bisik itu semakin marah. Ia menatap tajam ke arah para bibi dan paman. Siska, yang sudah tidak bisa menahan rasa malunya, lari masuk ke dalam rumah. Kalian semua, kenapa kalian melihatku seperti itu? Teriak Bu Siti, suaranya serak. Aisyah mendekat pada Bu Siti, tatapannya tenang dan penuh wibawa. Bu, saya tidak pernah meminta imbalan atas semua yang saya berikan. Saya hanya meminta satu hal. Hargai saya sebagai menantu, hargai saya sebagai istri Bima. Tapi kalian tidak pernah melakukannya. Kalian malah menginjak-injak harga diri saya. Bu Siti tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Aisyah dengan mata penuh kebencian dan kekalahan. Semua kebanggaan dan kesombongan yang ia miliki seolah runtuh dalam sekejap. Bima berjalan mendekati Aisyah, menggenggam tangannya dengan lembut. Sekali lagi, aku minta maaf. Aisyah. Aku janji, mulai sekarang, aku akan selalu ada di sisimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu lagi. Aisyah menoleh pada Bima, bibirnya membentuk senyum tipis. Ia mengangguk. Tangan Bima terasa hangat, dan genggaman itu terasa meyakinkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sendirian. Tentu saja,
acara keluarga itu berakhir dengan canggung. Para tamu mulai pamit satu persatu. Bu Siti dan Siska terpaksa berdiri di depan pintu, mengucapkan terima kasih dengan wajah masam. Mereka tahu, tatapan mata para tamu tidak lagi sama. Mereka tahu, hari ini, mereka sudah kehilangan segalanya. Bukan hanya harga diri, tapi juga kehormatan di mata keluarga. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Aisyah dan Bima duduk di ruang keluarga. Hening menyelimuti mereka. Bu Siti dan Siska berada di kamar masing-masing, tidak berani keluar. "Jadi, kamu benar-benar CEO Bintang Group?" tanya Bima, memecah keheningan. "Dan kamu membeli rumah ini? Dan mobil itu juga milikmu?" Aisyah mengangguk. "Itu hanya sebagian kecil, Bima. Aku punya beberapa aset properti lain, dan juga bisnis e-commerce yang lumayan besar." Ia menatap Bima. "Aku tidak pernah memamerkannya. Karena aku pikir kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta. Aku ingin membangun keluarga yang tulus, tanpa ada orang yang datang hanya karena harta." Bima menunduk, air matanya menetes. "Aku sudah mengecewakanmu, Aisyah. Aku tidak pernah membela dirimu. Aku buta karena kesombongan ibu dan adikku. Aku minta maaf." Aisyah menghampiri Bima, mengusap bahunya dengan lembut. "Aku tahu kamu menyesal. Tapi menyesal saja tidak cukup, Bima." Ia menatap Bima dengan tatapan penuh harap. "Aku ingin kamu berani mengambil sikap. Aku ingin kamu menjadi Bima yang dulu aku kenal. Bima yang berani, yang tegas, yang berdiri di sampingku." Bima mendongak, menatap mata Aisyah. Ia melihat keteguhan di sana. Ia tahu, mulai sekarang, hidupnya akan berubah. Ia harus memilih. Terus berada di bawah bayang-bayang ibunya, atau berdiri tegak di samping wanita yang selama ini ia cintai, namun ia biarkan terluka. Ia memilih Aisyah. Pagi hari setelah acara keluarga yang penuh drama, suasana di rumah mewah itu terasa sangat mencekam. Udara dingin di ruang makan seolah membeku, seiring dengan keheningan di antara Aisyah dan Bima. Biasanya, pagi hari adalah waktu yang riang. Aisyah akan sibuk menyiapkan sarapan, sementara Bima membaca koran atau mengecek ponselnya. Tapi hari ini, Bima hanya duduk diam di meja, menatap kopi di depannya, tak berani menatap Aisyah yang sedang meletakkan piring-piring. Bu Siti dan Siska tidak terlihat dimanapun. Mereka sepertinya masih terlalu malu untuk keluar dari kamar. Aku minta maaf, Aisyah," kata Bima pelan, memecah keheningan. "Aku benar-benar minta maaf. Semalam aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan semua yang sudah aku perbuat padamu. Aku terlalu pengecut." Aisyah hanya menghela napas, tanpa menoleh. "Minta maaf itu mudah, Bima. Tapi bisakah kamu mengembalikan harga diriku yang sudah diinjak-injak selama ini?" Suaranya terdengar datar, tanpa emosi. "Aku sudah berulang kali memintamu untuk membela aku. Aku sudah berulang kali memintamu untuk percaya padaku. Tapi kamu tidak pernah melakukannya." Bima menunduk. Ia tahu Aisyah benar. Ia tak bisa membantah. "Aku tahu. Tapi aku janji, Aisyah, mulai sekarang, aku akan berubah. Aku akan berdiri di sisimu. Aku akan melindungimu. Percayalah padaku." Pintanya, suaranya penuh kesungguhan. Aisyah akhirnya menoleh, menatap Bima dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Semua orang bisa janji, Bima. Aku akan melihatnya dari tindakanmu." Tiba-tiba, ponsel Aisyah yang tergeletak di meja berdering. Nama, Tante Nia, tertera di layar. Tante Nia adalah salah satu bibi Bima yang tadi malam ikut merendahkan Aisyah. Aisyah ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Halo, Tante," sapa Aisyah tenang. "Aisyah, ya ampun, Nak, maafkan Tante." "Ya." Suara Tante Nia langsung terdengar dari seberang. "Tante benar-benar malu. Tante minta maaf. Tadi malam Tante sudah terlanjur percaya sama omongan Siti dan Siska. Kamu jangan marah ya, Nak. Tante tidak bermaksud." Aisyah menghela napas. "Tidak apa-apa, Tante. Kenapa Tante menelepon?" Tante masih tidak percaya, Nak. Apa benar rumah dan mobil itu milik kamu? Kenapa kamu tidak pernah cerita? Tante pikir selama ini kamu memang, ya,
kamu tahu kan? Tante benar-benar menyesal sudah berprasangka buruk. Aisyah menatap Bima yang mendengarkan dengan seksama. Ia memutuskan untuk jujur. Tante, selama ini saya sengaja tidak cerita. Saya ingin hidup sederhana saja. Saya tidak ingin harta menjadi alasan orang-orang mendekati saya. Saya ingin Bima dan keluarganya menerima saya apa adanya. Aisyah menjeda, suaranya sedikit bergetar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saya direndahkan. Saya dianggap numpang. Saya diperlakukan seperti pelayan di rumah saya sendiri. Karena itulah, saya pikir, ini saatnya bagi saya untuk bicara. Ya ampun, Nak. Tante Nia terdengar menyesal. Tante mengerti. Tante janji, Tante akan beritahu semua keluarga. Kita semua salah. Tante bangga padamu, Nak. Kamu wanita hebat. Ponsel Aisyah kembali berdering, kali ini dari Om Rudi, Paman Bima yang tadi malam juga ikut mencibir. Aisyah mengangkatnya. Obrolan yang sama terulang. Paman Rudi meminta maaf, menyesali kata-katanya, dan menanyakan tentang bisnis Aisyah. Aisyah kembali menjelaskan dengan sabar. Bisnis saya dimulai dari kecil, Om. Saya menjual produk-produk kecantikan secara online. Setelah berhasil, saya mulai berinvestasi. Saya membeli tanah, membangun ruko, dan menyewakannya. Lalu saya membeli properti-properti lain, termasuk rumah ini. Dan Bima tahu semua ini? Tanya Om Rudi dengan nada takjub. Bima tahu, Om. Hanya saja, dia tidak pernah menganggapnya serius. Dia lebih percaya pada omongan ibunya. Aisyah melirik Bima. Bima menunduk, wajahnya memerah karena malu. Ya ampun, Bima. Bima, dia harus belajar banyak darimu, Nak, ujar Om Rudi, menggelengkan kepala. Satu persatu, panggilan telepon masuk ke ponsel Aisyah. Sepupu-sepupu Bima, bibi-bibinya, bahkan seorang paman yang tinggal di luar kota. Mereka semua mendengar kabar heboh itu. Mereka semua menelepon, meminta maaf, dan menanyakan hal yang sama, kenapa kamu tidak pernah bilang? Aisyah menjawab setiap panggilan dengan sabar. Ia tidak menyombongkan diri, tidak juga membalas dendam. Ia hanya menjelaskan semuanya dengan jujur, lugas, dan apa adanya. Ia menceritakan bagaimana ia ingin membuktikan dirinya tanpa harus pamer. Bagaimana ia ingin mendapatkan kasih sayang tulus dari keluarga suaminya. Setiap kali Aisyah bercerita, Bima mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia melihat sisi lain dari Aisyah, sisi yang selama ini ia abaikan. Aisyah bukan hanya istri yang lembut dan sabar, ia juga wanita yang cerdas, pekerja keras, dan tangguh. Ia membangun kerajaannya sendiri tanpa mengandalkan siapapun. Rasa kagum yang tak terlukiskan mulai tumbuh di hati Bima. Ia merasa seperti baru saja menikahi orang yang sama sekali baru. Selama ini, aku pikir aku yang melindungi kamu, bisik Bima saat Aisyah meletakkan ponselnya. Aku pikir aku adalah pahlawanmu. Tapi ternyata, kamu yang selama ini melindungiku, melindungi kita, bahkan dari keluargaku sendiri. Bima meneteskan air mata. Aku benar-benar pria paling bodoh, Aisyah. Aisyah akhirnya tersentuh. Ia duduk di samping Bima, memegang tangannya. Kamu tidak bodoh, Bima. Kamu hanya terlalu takut. Kamu terlalu patuh pada ibumu sampai lupa untuk menjadi dirimu sendiri. Aku mencintai Bima yang berani. Bima yang selalu ada di sisiku. Mulai sekarang, aku akan menjadi Bima yang seperti itu. Aku janji, kata Bima, menatap mata Aisyah dengan penuh tekad. Bagus, kata Aisyah, tersenyum. Karena ada beberapa hal yang harus kita bereskan. Tepat saat itu, Bu Siti dan Siska keluar dari kamar. Wajah mereka masih terlihat masam dan bengkak. Mereka berjalan ke dapur, mengambil makanan, dan makan dalam diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi sindiran. Aisyah dan Bima saling pandang. Aisyah mengangguk, memberi isyarat pada Bima untuk memulai. Bima mengambil napas dalam-dalam. Bu, Siska, kita perlu bicara. Bu Siti menoleh. Apalagi, mau pamer lagi? Katanya dengan nada ketus. Bima menggeleng. Tidak, Bu. Ini bukan tentang pamer. Ini tentang aturan baru di rumah ini.
Wajah Bu Siti dan Siska langsung berubah. Mereka tahu, permainan sudah berakhir. Dan kini, Aisyah yang memegang kendali. Semua sudah tahu, kan, kalau rumah ini milik Aisyah. Lanjut Bima, suaranya tegas. Dan mulai sekarang, Aisyah yang akan membuat semua keputusan. Kita semua harus menghargainya. Keputusan apa? Memangnya kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa menyuruh-nyuruh kami? Siska mencoba memberontak. Aku nyonya rumah ini, Siska. Dan kamu dan ibumu, sekarang tinggal di rumahku, jawab Aisyah, suaranya tenang tapi tajam. Mulai sekarang, ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi. Kalau tidak, kalian tahu konsekuensinya. Ancaman itu membuat Bu Siti dan Siska terdiam. Mereka tahu, Aisyah tidak main-main. Kebanggaan mereka telah hancur. Dan sekarang, mereka harus memilih, menelan ludah dan patuh, atau keluar dari rumah mewah yang selama ini mereka banggakan. Pagi itu, di rumah yang sama di mana kemarin terjadi penghinaan, kini kekuasaan telah berpindah tangan. Aisyah tidak lagi menjadi wanita yang diremehkan. Ia telah bangkit, dan ia siap mengambil alih kendali. Ketegangan di rumah itu tak kunjung mencair. Setelah sarapan yang canggung, Bu Siti dan Siska buru-buru kembali ke kamar masing-masing, seolah-olah ada wabah yang harus mereka hindari. Di ruang keluarga, Aisyah dan Bima duduk diam. Aisyah sibuk dengan ponselnya, membalas pesan dari keluarga Bima yang silih berganti meminta maaf dan menanyakan kabar. Sementara Bima, ia hanya memandangi Aisyah, seperti seorang pria yang baru pertama kali melihat istrinya. Rasa kagum dan penyesalan yang mendalam terlihat jelas di matanya. Ia sudah muak dengan dirinya sendiri. Muak menjadi Bima yang pengecut. Muak melihat Aisyah yang begitu luar biasa, namun ia biarkan terluka. Keputusan sudah bulat di hatinya. Ini saatnya ia bertindak. Bima mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri. Aku akan bicara dengan ibu dan Siska, katanya, suaranya mantap. Aisyah mendongak, menatapnya. Kamu yakin? Bima mengangguk. Aku harus. Ini tanggung jawabku. Aku yang harusnya melindungi kamu. Aisyah tidak menjawab, hanya menatapnya dengan pandangan penuh harap. Ia melihat ketegasan di mata Bima, ketegasan yang sudah lama hilang. Bima berjalan menuju kamar Bu Siti. Pintu itu tertutup rapat, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkannya dengan sang ibu. Ia mengetuk pintu dengan perlahan. Bu, ini Bima. Ada yang mau Bima bicarakan. Tidak ada jawaban. Bima mengetuk lagi. Bu, ini penting. Tolong buka. Akhirnya, pintu terbuka sedikit. Wajah Bu Siti yang bengkak dengan riasan yang luntur mengintip dari celah. Ada apa? Kamu mau menertawakan Mama juga? Kamu mau menyalahkan Mama karena kamu tidak bisa jadi suami yang becus? Tanyanya dengan nada sinis. Bima menghela napas. Ia tahu ibunya sedang mencoba memancing emosinya. Tapi ia tidak akan terpancing. Bima tidak datang untuk menyalahkan. Bima datang untuk meluruskan semuanya. Kita harus bicara, Bu. Sekarang. Bu Siti terdiam melihat ketegasan di mata anaknya. Ia mengalah, membuka pintu lebih lebar dan membiarkan Bima masuk. Di dalam, Siska sedang duduk di kasur. Wajahnya juga terlihat masam. Kalian kenapa begitu? Kalian marah pada Bima? Tanya Bima, berdiri di hadapan mereka. Kamu pikir? Kamu itu anak Mama. Kamu harusnya membela Mama, bukan malah membela perempuan itu. Teriak Bu Siti, tangannya menunjuk ke arah pintu kamar. Bima menggeleng. Perempuan itu adalah istriku, Bu. Dia yang selama ini jadi penopang rumah tangga kita. Dia yang selama ini membiayai semua kemewahan yang kita nikmati. Siska menyela, tapi dia tidak pernah bilang. Dia bohong. Dia membiarkan kita memamerkan mobilnya, lalu mempermalukan kita di depan semua keluarga. Dia wanita licik. Dia tidak licik, Siska, balas Bima, suaranya tenang. Dia hanya ingin menguji kalian. Dia ingin melihat, apakah kalian bisa menghargai dia sebagai menantu, bukan karena hartanya. Bima menjeda. Dan kalian gagal. Kalian justru merendahkannya habis-habisan. Bu Siti tersentak. Jadi, kamu menyalahkan Mama? Kamu menuduh Mama?
Aku tidak menuduh. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jawab Bima. Aku yang salah, Bu. Aku terlalu pengecut untuk membela Aisyah. Aku terlalu takut untuk melawan ibu. Tapi, aku tidak bisa lagi. Aku tidak bisa membiarkan istriku terus terluka karena sikap kita semua. Bima menatap ibunya dengan sorot mata penuh penyesalan. Aku minta maaf, Bu, karena selama ini aku tidak bisa menjadi suami yang baik untuk Aisyah. Dan aku juga minta maaf karena tidak bisa membuat ibu dan Siska menghargai Aisyah. Air mata Bu Siti mulai mengalir. Jadi sekarang kamu lebih memilih dia daripada ibumu sendiri? Kamu lebih percaya pada dia daripada mama yang sudah membesarkan kamu? Aku tidak memilih siapa-siapa, Bu. Aku hanya ingin kita semua hidup damai. Tapi itu tidak akan pernah terjadi jika ibu dan Siska tidak bisa menghargai Aisyah. Dan mulai sekarang, ibu harus belajar. Kita semua harus belajar. Aku sudah memutuskan, aku akan bekerja lebih keras. Aku akan mengambil alih tanggung jawab. Aku tidak akan membiarkan Aisyah menanggung semuanya sendirian lagi. Siska mendengus. Kerja? Memangnya kamu bisa apa? Kamu cuma karyawan biasa. Kamu mau saingi Kak Aisyah yang CEO itu? Mimpi. Mimpi atau tidak, itu urusanku. Yang jelas, mulai sekarang, aku akan berani mengambil sikap. Tidak hanya di kantor, tapi juga di rumah ini. Bima menatap tajam ke arah Siska. Dan Siska, jangan pernah lagi kamu merendahkan Aisyah. Jangan pernah lagi kamu menganggap remeh dia. Kalau tidak, aku yang akan bertindak. Ancaman itu membuat Siska terdiam. Ia tidak pernah melihat Bima semarah ini. Ia melihat ada keteguhan yang berbeda di mata kakaknya. Bima lalu kembali ke ruang keluarga, tempat Aisyah menunggu. Aisyah menatapnya. Bagaimana? Tanyanya. Aku sudah bicara dengan mereka, jawab Bima. Aku sudah mengatakan semuanya. Aku juga minta maaf pada mereka atas semua kebodohanku. Aisyah mengangguk. Itu awal yang baik. Tiba-tiba, ponsel Bima berdering. Nama, Papa, tertera di layar. Bima terlihat ragu, tapi Aisyah mengangguk, menyuruhnya mengangkat. Halo, Pak ya, Bima. Ada apa? Suara ayahnya, Pak Rangga, terdengar dari seberang. Bima, Papa sudah dengar kabar dari Tante Nia. Benar semua yang dia ceritakan? Aisyah, dia benar-benar CEO Bintang Group. Benar, Pak, jawab Bima, suaranya pelan. Aisyah yang membeli rumah ini, mobil yang dipakai Siska juga mobil kantornya Aisyah. Aku baru tahu, Pak. Aku sangat menyesal. Kenapa kamu tidak cerita? Tanya Pak Rangga, suaranya terdengar kecewa. Kenapa kamu biarkan ibumu dan Siska mempermalukan menantu sehebat itu? Aku salah, Pak. Aku terlalu takut. Tapi aku sudah berjanji pada Aisyah, aku akan berubah. Aku akan bekerja lebih keras, aku akan mengambil alih tanggung jawabku. Bagus kalau begitu. Papa bangga kamu akhirnya berani bertindak. Jangan pernah lagi kamu diam, Bima. Jaga istrimu baik-baik. Dia wanita langka. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Setelah menutup telepon, Bima menatap Aisyah dengan tatapan penuh haru. Ia merasa bebannya terangkat. Ia sudah jujur pada semua orang, dan ia merasa lebih ringan. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah, tapi ia tidak lagi sendirian. Ia punya Aisyah. Aku akan bantu kamu mengurus semua bisnis kamu, Aisyah, kata Bima, bersemangat. Aku akan belajar. Aku akan jadi asistenmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aisyah tersenyum, senyum yang begitu tulus. Tidak perlu, Bima. Kamu cukup berdiri di sisiku, dan itu sudah lebih dari cukup. Mereka berdua saling berpandangan. Di mata mereka, ada janji yang tak terucapkan. Janji untuk memulai lembaran baru, untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat runtuh. Babak baru dalam hidup mereka telah dimulai, dan kali ini, mereka siap menghadapinya bersama-sama. Bima, yang dulu hanya berani diam, kini telah menemukan suaranya. Dan suara itu adalah suara seorang suami yang siap berjuang untuk istrinya. Beberapa hari setelah pengakuan mengejutkan yang mengguncang keluarga,
suasana di rumah mewah itu terasa aneh. Tensi tinggi yang sebelumnya melayang di udara kini digantikan oleh ketenangan yang palsu. Bu Siti dan Siska, yang tadinya selalu menyindir dan merendahkan Aisyah, kini berubah 180 derajat. Pagi itu, saat Aisyah berjalan ke dapur, ia melihat Siska sedang menyapu lantai. Pemandangan itu begitu langka, hampir mustahil. Aisyah mengerutkan dahi, hatinya penuh curiga. Biasanya, Siska hanya akan bersantai di sofa, sibuk dengan ponselnya, dan membiarkan Aisyah atau Art yang mengerjakan pekerjaan rumah. "Kak Aisyah, sini, Kak, biar aku yang buatin sarapan," seru Siska dengan suara yang manis, senyumnya mengembang. Ia bahkan mencoba mengambil panci dari tangan Aisyah. Aisyah menepis tangan Siska perlahan. "Tidak usah, Sis. Kamu kembali saja ke depan. Aku bisa sendiri." "Ih, Kakak. Kenapa sih? Aku kan mau bantu. Kan kita sekarang keluarga, harus saling bantu," rayu Siska, tapi matanya berkedip tidak wajar. Jelas sekali ia sedang berpura-pura. Aisyah hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, tapi aku bisa sendiri." Ia menaruh panci di atas kompor, membiarkan Siska berdiri kikuk di sampingnya. Siska akhirnya menyerah, wajahnya masam, dan kembali ke ruang tengah. Tak lama kemudian, Bu Siti muncul. Ia mendekati Aisyah dan memeluknya dari belakang. "Aisyah, sayangku," katanya dengan suara yang dibuat-buat lembut. "Maafkan ibu, ya, nak. Ibu benar-benar menyesal. Ibu tidak tahu kamu wanita sehebat ini. Pantesan Bima tidak mau pisah dari kamu. Ternyata istri Bima CEO, hehe." Aisyah mematung. Ia merasakan bulu kuduknya merinding. Bu Siti tidak pernah memeluknya seperti itu. Tatapan Bu Siti dari belakang cermin yang ia lihat, tidak menunjukkan ketulusan. Mata Bu Siti terlihat penuh perhitungan. "Ibu, aku kaget. Tumben ibu begini," kata Aisyah, mencoba melepaskan pelukan Bu Siti. "Kan ibu sudah minta maaf. Nak, ibu sadar. Ibu sudah berdosa besar sama kamu," kata Bu Siti, suaranya dramatis. "Aisyah, kamu wanita yang luar biasa. Ibu bangga punya menantu seperti kamu. Bisnis kamu itu apa sih, nak? Dulu ibu pikir cuma bisnis kecil-kecilan. Ternyata sebesar itu ya." Aisyah menatap Bu Siti. Ia tahu ini semua palsu. Ia tahu tujuan Bu Siti. "Bisnis saya macam-macam, Bu. Tapi saya lebih senang tidak membicarakannya. Saya mau fokus mengurus rumah saja." "Jangan begitu, sayang. Kan kamu punya bisnis. Kamu harus fokus ke bisnis kamu. Urusan rumah biar ibu dan Siska yang urus. Kamu kan sudah bayar kami, jadi biarkan kami bekerja," kata Bu Siti, senyumnya melebar. "Ibu dan Siska akan jadi asisten rumah tangga di rumah kamu. Kamu tinggal bayar kami, kan?" Kata-kata Bu Siti bagai pisau dingin yang menusuk. Aisyah terkejut. "Maksud ibu apa?" "Ya kan kamu kaya, nak. Nggak mungkin kamu tidak mau kan bayar ibu dan Siska? Anggap saja ini sebagai bayaran atas pengabdian kami sebagai asisten rumah tangga kamu. Lumayan kan, Kak? Kita bisa dapat gaji bulanan dari kakak. Daripada kita harus keluar dari sini," bisik Siska yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Bu Siti. Aisyah menggelengkan kepala. Ia merasa muak dengan kepalsuan mereka. "Aku tidak akan membayar kalian untuk mengurus rumahku. Ini rumahku, dan kalian adalah keluargaku. Tapi jika kalian tetap bersikap seperti ini, aku akan menganggap kalian bukan keluarga." Bu Siti dan Siska saling pandang, wajah mereka berubah. Senyum manis yang tadi terukir di bibir mereka perlahan menghilang. Aisyah menyadari, ini saatnya ia mengakhiri sandiwara ini. "Maaf, Bu, maaf, Siska," kata Aisyah, suaranya tegas. "Aku tahu kalian hanya bersikap baik karena tahu aku punya uang. Aku tidak butuh itu. Aku butuh ketulusan. Aku butuh kalian menghargai aku sebagai manusia, bukan sebagai mesin uang." "Jadi kamu tidak mau memaafkan kami?" tanya Bu Siti, wajahnya memelas. "Aku memaafkan kalian. Tapi aku tidak bisa melupakan. Dan aku tidak bisa lagi membiarkan kalian memanfaatkan kebaikan hatiku." Bu Siti dan Siska terdiam. Mereka tahu, Aisyah benar. Mereka tidak bisa membantah. Tiba-tiba,
Bima muncul dari arah ruang kerja. Ia melihat ketegangan di antara mereka, dan ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia berjalan mendekat, menggenggam tangan Aisyah. "Ibu, Siska," kata Bima, suaranya tegas. "Kalian tidak perlu berpura-pura lagi. Aisyah tahu kalian tidak tulus. Kalian hanya ingin memanfaatkan Aisyah. Cukup. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti Aisyah lagi." "Bima, kamu tega," teriak Bu Siti. "Kamu lebih percaya pada istrimu daripada ibumu sendiri." "Aku tidak bisa tidak percaya, Bu. Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aisyah adalah wanita yang baik dan tulus. Tapi kalian hanya peduli pada uang." "Maaf, Bu. Aku tidak bisa membiarkan itu." Siska maju selangkah, menatap Bima dengan mata penuh amarah. "Kakak sudah dicuci otaknya sama dia. Dia pasti menggunakan sihir untuk menguasai kakak." "Siska, jaga bicaramu," bentak Bima. "Aisyah tidak melakukan apa-apa. Ini semua karena aku sadar. Aku sadar, selama ini aku sudah menjadi suami yang buruk." Siska terhuyung. Ia tidak menyangka Bima akan membentaknya. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia menatap Aisyah dengan tatapan penuh kebencian. Kamu menghancurkan semuanya." "Aku tidak menghancurkan apa-apa, Siska. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri," jawab Aisyah, tenang. "Kamu dan ibumu hanya fokus pada uang, pada pamer. Kalian tidak tahu, kebahagiaan sejati tidak diukur dari itu. Itu yang membuat kalian menderita." Kata-kata Aisyah menghantam mereka telak. Mereka tidak bisa membantah. Semua argumen mereka terasa lemah di hadapan ketenangan dan ketegasan Aisyah. Mereka menyadari, mereka sudah kalah. Bu Siti akhirnya menyerah. Ia berjalan terhuyung kembali ke kamarnya, disusul Siska. Keduanya terdiam, tidak lagi mencoba berpura-pura. Mereka tahu, sandiwara itu sudah berakhir. Aisyah dan Bima saling pandang. Aisyah merasa lega. Ia tidak lagi harus bersembunyi. Ia tidak lagi harus pura-pura. Ia bisa menjadi dirinya sendiri di rumahnya sendiri. "Kamu hebat," bisik Bima. "Kamu benar-benar kuat." Aisyah tersenyum. "Aku kuat karena aku punya kamu, Bima. Kamu sudah berani. Itu yang aku butuhkan." Mereka berdua berpelukan, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Di luar, Bu Siti dan Siska hanya bisa meratapi kekalahan mereka. Mereka tidak tahu, hari ini adalah awal dari kehancuran mereka. Rumah mewah itu, yang dulu dipenuhi tawa dan bisik-bisik yang merendahkan, kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Setelah sandiwara palsu Bu Siti dan Siska terungkap, suasana menjadi dingin dan tegang. Tidak ada lagi sapaan manis, tidak ada lagi senyum yang dibuat-buat. Di meja makan, Bu Siti dan Siska hanya diam, menatap piring mereka dengan wajah masam, sesekali melirik sinis ke arah Aisyah. Mereka masih marah, masih tidak terima dengan kekalahan mereka. Melihat keadaan ini, Aisyah tahu ia tidak bisa membiarkannya berlarut-larut. Ia sudah cukup menderita. Ini saatnya ia mengambil alih kendali sepenuhnya. Ia menoleh ke arah Bima, yang duduk di sisinya. Mata Bima menatapnya penuh dukungan. Ia mengerti apa yang ada di pikiran Aisyah. "Ibu, Siska," kata Aisyah, memecah keheningan. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Bu Siti mendongak, matanya menatap Aisyah dengan tajam. "Ada apa lagi? Kamu mau pamer kekayaanmu lagi?" Aisyah menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mau pamer, Bu. Saya hanya ingin kita semua hidup damai. Dan untuk itu, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan. Ada beberapa aturan baru yang harus kalian patuhi di rumah ini." Siska meletakkan sendoknya dengan kasar. "Aturan? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa menyuruh-nyuruh kami?" Bima menatap adiknya dengan tatapan tajam. "Siska, jaga bicaramu. Dengar apa yang akan dikatakan Aisyah." Aisyah melanjutkan, suaranya tetap tenang. "Aturan pertama, mulai sekarang, kalian harus menghargai saya sebagai menantu, sebagai istri Bima, dan sebagai nyonya rumah ini. Tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi sindiran, dan tidak ada lagi merendahkan. Saya tidak akan mentolerir itu lagi."
Bu Siti mendengus. Kamu pikir kami ini apa? Kami ini orang tua dan kakak suamimu. Kami bukan pembantumu. Saya tahu. Dan saya tidak memperlakukan kalian seperti pembantu, jawab Aisyah, nada suaranya sedikit meninggi. Tapi kalian sudah memperlakukan saya seperti itu. Jadi, mulai sekarang, saya akan pastikan kita semua saling menghormati. Aisyah melanjutkan. Aturan kedua, jangan pernah lagi kalian mencoba memanfaatkan saya. Saya tahu, selama ini kalian mengincar harta saya. Tapi saya tidak akan memberikan sepeser pun kepada kalian jika kalian masih bersikap seperti ini. Wajah Bu Siti dan Siska langsung memucat. Mereka tahu, Aisyah serius. Dan aturan terakhir, lanjut Aisyah, tatapannya menembus ke dalam mata Bu Siti. Kalian punya pilihan. Kalian bisa tetap tinggal di rumah ini, dengan satu syarat. Kalian harus mematuhi semua aturan yang saya buat, dan kalian harus bersikap baik dan tulus. Atau, kalian bisa pergi dari rumah ini. Kata-kata Aisyah bagai bom yang meledak di tengah-tengah ruang makan. Bu Siti dan Siska terkejut, tidak menyangka Aisyah akan berani memberikan ultimatum seperti itu. Mereka tidak pernah membayangkan, wanita yang selama ini mereka anggap remeh, akan berani mengusir mereka. Kamu tegas sekali, Aisyah, teriak Bu Siti, matanya berkaca-kaca. Kamu mau mengusir orang tuamu sendiri? Kamu mau mengusir kami ke jalanan? Saya tidak mengusir kalian, Bu. Saya hanya memberikan pilihan, jawab Aisyah, suaranya tegas. Pilihan ada di tangan kalian. Mau hidup damai, atau mau pergi. Saya tidak akan memaksa. Siska mencoba membela ibunya. Kakak sudah gila. Kamu pikir kami akan patuh pada aturanmu? Kamu pikir kami akan jadi budak di rumah ini? Siska, jaga bicaramu, bentak Bima, yang selama ini hanya diam. Aisyah tidak menyuruh kalian jadi budak. Dia hanya meminta kalian menghormatinya. Apa itu terlalu sulit untuk kalian? Tentu saja sulit. Kami ini orang tua dan kakakmu. Kami tidak bisa disuruh-suruh oleh istrimu, teriak Bu Siti, air matanya mulai menetes. Kamu berubah, Bima. Kamu lebih percaya pada istrimu daripada ibumu sendiri. Aku tidak berubah, Bu. Aku hanya sadar, jawab Bima, menatap ibunya dengan tatapan penuh kepedihan. Aku sadar, selama ini aku sudah membiarkan ibu dan Siska menyakiti istriku. Aku tidak akan membiarkan itu lagi. Pilihan ada di tangan ibu dan Siska. Kalian bisa tinggal di sini, tapi dengan syarat. Atau kalian bisa pergi. Bu Siti dan Siska terdiam. Mereka melihat kesungguhan di mata Bima. Mereka tahu, Bima tidak main-main. Mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak punya uang untuk membeli rumah lain. Mereka tidak punya pekerjaan tetap. Mereka hanya bisa bergantung pada Aisyah. Jadi, apa pilihan kalian? Tanya Aisyah, suaranya lembut, namun penuh kekuatan. Bu Siti dan Siska saling pandang. Mereka melihat kekalahan di mata masing-masing. Mereka tahu, mereka tidak punya pilihan lain selain menuruti Aisyah. Harga diri mereka memang sudah hancur. Tapi mereka tidak bisa hidup di jalanan. Kami akan tinggal, kata Bu Siti, suaranya pelan dan serak. Tapi kami tidak janji akan mematuhi semua aturanmu. Tidak ada kata, tidak janji. Bu, kata Aisyah, tegas. Kalian harus janji. Jika kalian tidak bisa, kalian tahu konsekuensinya. Bu Siti menghela napas, ia merasa terpojok. Ia mengangguk. Baiklah. Kami janji. Siska juga mengangguk, wajahnya masam. Ia tidak bisa membantah. Aisyah tersenyum. Bagus. Mulai sekarang, kita akan memulai lembaran baru. Dan kuharap, kalian tidak akan membuat kesalahan lagi. Bu Siti dan Siska tidak menjawab. Mereka hanya menunduk, menatap piring mereka. Aisyah dan Bima saling pandang, merasa lega. Mereka tahu, ini adalah awal dari segalanya. Mereka telah memenangkan pertempuran, namun perang belum berakhir. Mereka tahu, Bu Siti dan Siska tidak akan menyerah begitu saja. Tapi mereka tidak takut. Mereka punya satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup. Di luar, malam mulai larut. Di dalam,
pertarungan antara kebenaran dan kesombongan baru saja dimulai. Aisyah, sang nyonya rumah, telah mengambil alih kendali, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Ketenangan di rumah mewah itu terasa seperti bom waktu yang sedang berdetak. Bu Siti dan Siska terpaksa mematuhi aturan baru yang ditetapkan Aisyah, tapi sikap patuh itu hanya di luar saja. Di dalam hati mereka, amarah dan dendam bergolak. Mereka merasa dipermalukan dan tidak akan membiarkan Aisyah menang begitu saja. Sikap mereka sehari-hari berubah menjadi pasif-agresif. Bu Siti akan menghela napas panjang setiap kali Aisyah menyuruhnya melakukan sesuatu. Siska akan membanting pintu kamar atau berbicara sinis tentang betapa hebatnya Aisyah di belakang punggungnya. Mereka berdua sering terlihat berbisik-bisik di sudut-sudut rumah, merencanakan sesuatu. Suatu sore, saat Aisyah sedang berada di ruang kerjanya, ia mendengar suara Bu Siti dan Siska dari ruang tamu. "Aku tidak bisa begini terus, Siska," bisik Bu Siti. "Kita harus cari cara untuk membalas perempuan itu. Dia tidak bisa seenaknya mengusir kita dari sini." "Lalu kita harus bagaimana, Ma?" tanya Siska. "Dia kan punya semua bukti. Rumah ini atas namanya, mobil itu juga. Kita tidak punya apa-apa." "Tidak mungkin. Mama tidak percaya dia bisa membeli rumah sebesar ini sendirian. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Mungkin dia membohongi Bima. Mungkin dia pakai uang Bima," kata Bu Siti, suaranya dipenuhi amarah. "Tapi Kak Bima kan sekarang sudah jadi budaknya. Dia sudah di bawah kendali Kak Aisyah." Siska mendengus. "Kakak sudah tidak berguna, Ma." "Jangan begitu, Siska. Kamu tidak tahu apa yang Mama pikirkan," balas Bu Siti. "Ingat, kan? Saat Bima membeli rumah ini, dia pernah bilang dia akan membuat surat warisan. Tapi dia bilang itu akan diurusnya nanti, karena dia sibuk. Dia bilang rumah ini akan menjadi warisan untuk kita, keluarganya. Mungkin, surat itu masih ada." Siska terkejut. "Surat warisan? Tapi itu tidak masuk akal, Ma. Rumah ini kan atas nama Kak Aisyah. Bima kan sudah janji pada Mama. Dia tidak mungkin bohong. Palingan perempuan itu yang menghipnotis Bima. Kita harus cari surat warisan itu. Jika surat itu ada, kita bisa menuntutnya di pengadilan. Kita bisa bilang kalau perempuan itu memanipulasi Bima." Aisyah, yang mendengar semua percakapan itu, hanya bisa menggelengkan kepala. Ia merasa kasihan pada Bima yang dicintai, karena ibunya sendiri tega memanipulasi dan memfitnah. Namun di sisi lain, ia juga merasa khawatir. Ia tahu, Bu Siti dan Siska tidak akan menyerah. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aisyah tahu ia harus bertindak. Ia tidak bisa lagi menunda. Ia harus melindungi dirinya dan semua aset yang ia miliki. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi pengacaranya, seorang pria parubaya bernama Pak Farhan, yang sudah lama membantunya dalam urusan bisnis. "Halo, Pak Farhan," sapa Aisyah. "Saya butuh bertemu Anda hari ini. Ada urusan pribadi yang sangat penting." Pak Farhan, yang sudah mengenal Aisyah dengan baik, langsung mengiyakan. Ia tahu, jika Aisyah sampai menelepon untuk urusan pribadi, berarti ada sesuatu yang serius. Sore itu, Bima mengantar Aisyah ke kantor Pak Farhan. Di dalam mobil, Bima terlihat khawatir. "Aisyah, kamu mau bertemu pengacara? Ada apa? Apa Ibu dan Siska melakukan sesuatu lagi?" Aisyah menoleh, tersenyum menenangkan. "Tidak ada apa-apa, Bima. Aku hanya ingin memastikan semuanya aman. Aku sudah mendengar apa yang mereka rencanakan. Mereka ingin mencari surat warisan yang tidak pernah ada, dan mereka ingin menuntutku di pengadilan." Mata Bima membelalak. "Apa? Itu tidak benar. Aku tidak pernah membuat surat warisan seperti itu." "Aku tahu. Tapi mereka akan mencari cara untuk menuduhku," kata Aisyah. "Itu sebabnya, aku akan menemuinya, untuk memastikan semua dokumen properti dan asetku sudah aman. Aku tidak ingin mereka punya celah untuk mengambil apapun dariku." Bima menatap Aisyah. Ia melihat keteguhan di mata istrinya, dan ia merasa bersalah. "Kamu harus melakukan semua ini karena aku. Maafkan aku, Aisyah. Jika saja aku dulu berani,
kamu tidak akan mengalami semua ini. Aisyah menggelengkan kepalanya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Bima. Kamu sudah berubah. Itu sudah lebih dari cukup. Mereka tiba di kantor Pak Farhan. Aisyah masuk ke dalam, sementara Bima menunggu di ruang tunggu. Pak Farhan menyambut Aisyah dengan ramah. Silakan duduk, Ibu Aisyah. Ada masalah apa? Aisyah menceritakan semuanya. Dari awal ia direndahkan oleh Bu Siti dan Siska, hingga pengakuan mengejutkan yang ia lakukan, dan kini rencana jahat mertua dan iparnya untuk merebut semua asetnya. Pak Farhan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Saya sudah menduga ini, Bu Aisyah. Orang-orang seperti mereka tidak akan pernah menyerah. Mereka hanya melihat uang, bukan kebaikan hati Anda. Aisyah menghela napas. Saya tahu, Pak. Itu sebabnya, saya ingin Anda membantu saya. Saya ingin memastikan semua aset dan properti saya terlindungi. Saya tidak ingin mereka punya celah untuk mengambil apapun. Tentu, Bu Aisyah. Saya akan membantu Anda, kata Pak Farhan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus membuat surat wasiat yang baru, yang isinya hanya untuk Anda dan Bima. Kedua, kita harus membuat surat perjanjian yang menegaskan bahwa semua aset yang Anda miliki, termasuk rumah ini, adalah milik Anda, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Aisyah mengangguk. Apakah itu akan aman? Sangat aman, Bu. Dengan dokumen ini, tidak ada yang bisa mengambil apapun dari Anda. Bahkan jika mereka pergi ke pengadilan, mereka tidak akan punya bukti apa-apa. Pak Farhan tersenyum. Anda adalah pengusaha yang cerdas, Bu. Langkah Anda untuk melindungi diri sendiri adalah langkah yang tepat. Anda tidak perlu takut. Saya akan memastikan semuanya aman. Aisyah merasa lega. Ia merasa bebannya terangkat. Ia tahu, ia sudah melakukan hal yang benar. Ia tidak bisa lagi terlalu baik hati. Terkadang, kebaikan hati hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Di saat yang sama, Bu Siti dan Siska sedang mengobrak-abrik kamar Bima. Mereka mencari-cari surat warisan yang mereka yakini ada. Mereka membuka laci, lemari, bahkan di bawah kasur. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada, Ma. Surat itu tidak ada. Siska berbisik panik. Pasti ada. Bima pernah bilang dia akan menyimpannya di sini. Balas Bu Siti, suaranya frustrasi. Atau, jangan-jangan dia sudah serahkan ke pengacara? Tapi siapa pengacaranya? Bu Siti berhenti. Ia melihat ke arah meja kerja Bima. Di sana, tergeletak sebuah kotak perhiasan kecil. Kotak itu tidak terkunci. Bu Siti membukanya. Di dalamnya, ada sebuah cincin. Ia mengambilnya, melihatnya dengan mata berbinar. Ini cincin berlian milik nenek Bima. Dulu, Bima bilang dia akan memberikannya pada istri yang paling ia cintai. Pasti ini yang dimaksud Bima. Dia akan memberikannya pada Mama. Siska terkejut. Tidak mungkin, Ma. Kak Bima tidak mungkin memberikan cincin itu pada Mama. Dia akan memberikannya pada istrinya. Diam. Aku ibunya. Aku yang harusnya dapat cincin ini. Dia akan memberikannya pada istrinya jika istrinya becus, teriak Bu Siti. Ia merasa menemukan bukti kuat bahwa Bima sebenarnya masih berpihak padanya. Ayo kita pergi dari sini. Aku akan tunjukkan pada Aisyah bahwa Bima lebih mencintai ibunya. Mereka tidak tahu, cincin itu hanyalah jebakan. Aisyah dan Bima sudah tahu bahwa Bu Siti dan Siska akan mencoba mencari cara untuk membalas dendam. Mereka tidak tahu, cincin itu hanyalah cincin imitasi yang sengaja diletakkan di sana untuk menguji mereka. Aisyah, yang baru saja selesai menandatangani dokumen-dokumen penting, tersenyum. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran. Dan saatnya, ia akan mengumumkan kepada mereka bahwa ia sudah melangkah jauh ke depan. Ketenangan di rumah mewah itu, yang sempat dihancurkan oleh drama dan pengkhianatan, kini terasa seperti medan pertempuran. Bu Siti dan Siska, yang baru saja kembali dari mengobrak-abrik kamar Bima, tampak sumringah. Di tangan Bu Siti, tergeletak sebuah kotak perhiasan kecil. Mereka berdua berjalan ke ruang keluarga, tempat Aisyah dan Bima sedang duduk, menanti mereka. Mereka tidak tahu,
Ketenangan di wajah Aisyah dan Bima adalah ketenangan yang penuh perencanaan. Aisyah, Bima, kalian harus lihat ini, seru Bu Siti, suaranya dipenuhi kemenangan. Siska menyeringai. Nah, ketahuan kan, siapa yang Kak Bima cintai sebenarnya? Bukan kakak, tapi mama. Aisyah dan Bima saling pandang. Aisyah menatap Bima, memberikan isyarat agar Bima yang berbicara. Ada apa, Bu? Siska? Kenapa kalian begitu senang? Tanya Bima, suaranya tenang, namun penuh otoritas. Bu Siti membuka kotak perhiasan itu, mengambil sebuah cincin berlian yang berkilauan. Ini cincin berlian milik nenekmu. Dulu, Bima pernah bilang dia akan memberikannya pada istri yang paling ia cintai. Tapi dia memberikannya pada mama. Ini buktinya. Ini bukti bahwa Bima lebih mencintai mama daripada kamu, Aisyah. Dan ini bukti bahwa Bima akan selalu memilih ibunya. Siska terkekeh, lihat kan, Kak? Kamu itu cuma numpang hidup di sini. Kamu tidak ada apa-apanya di mata Kak Bima. Dia tetap akan memilih kami, keluarganya. Aisyah dan Bima hanya diam, membiarkan Bu Siti dan Siska bersorak-sorai dalam kemenangan palsu mereka. Ketika Bu Siti selesai berbicara, Aisyah akhirnya angkat bicara. Maaf, Bu. Cincin itu bukan cincin nenek, kata Aisyah, suaranya lembut, namun tegas. Itu cincin imitasi. Seketika, senyum di wajah Bu Siti dan Siska memudar. Mereka menatap Aisyah dengan tak percaya. Tidak mungkin. Ini cincin asli. Aku tahu, teriak Bu Siti. Aisyah hanya menggelengkan kepala. Cincin nenek yang asli, sudah saya jual beberapa waktu lalu untuk membangun rumah ini. Dan cincin yang ibu pegang, itu cincin imitasi yang sengaja saya letakkan di sana untuk menguji kalian. Siska terhuyung. Ia menatap cincin itu dengan tatapan kosong. Kamu sengaja? Ya, aku sengaja, jawab Aisyah, suaranya datar. Aku ingin melihat, seberapa jauh kalian akan pergi. Dan ternyata, kalian tidak punya batas. Kalian rela menuduh Bima, kalian rela menuduhku, hanya demi sebuah cincin. Ini bukan lagi tentang harta, tapi tentang kehormatan dan kebenaran. Wajah Bu Siti dan Siska memerah padam. Mereka merasa begitu bodoh. Mereka merasa sudah dipermalukan habis-habisan. Kamu kejam. Kamu wanita paling kejam yang pernah aku temui. Teriak Bu Siti, air matanya menetes. Kamu mempermainkan kami. Saya tidak pernah mempermainkan kalian, Bu. Kalian yang mempermainkan diri kalian sendiri, kata Aisyah, tenang. Saya sudah memberikan kalian banyak kesempatan. Saya sudah memberikan kalian banyak waktu untuk berubah. Tapi kalian tidak mau. Kalian tetap ingin mengambil apa yang bukan hak kalian. Bima, yang selama ini hanya diam, akhirnya angkat bicara. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh kepedihan. Bu, aku kecewa. Aku sangat kecewa. Aku sudah mencoba. Aku sudah berusaha untuk membela ibu. Tapi ibu tidak mau berubah. Ibu tetap saja memfitnah Aisyah, memfitnah aku. Aku sudah muak. Bima, jangan. Kamu tidak bisa begini, teriak Bu Siti. Mama ibumu. Kamu tidak bisa mengkhianati ibumu sendiri. Aku tidak mengkhianati ibu. Aku hanya memilih kebenaran. Aku hanya memilih wanita yang selama ini aku cintai, wanita yang selama ini aku biarkan terluka. Bima menoleh ke arah Aisyah, menggenggam tangannya erat. Aisyah, kamu adalah hidupku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Bahkan jika itu adalah keluargaku sendiri. Bu Siti terdiam. Ia melihat kesungguhan di mata Bima. Ia tahu, Bima tidak main-main. Ia telah kalah. Ia tidak bisa lagi memanipulasi Bima. Mulai sekarang, Ibu, Siska. Bima menghela napas. Kalian punya pilihan. Bima menoleh ke arah Aisyah. Aku sudah bicara dengan Aisyah. Kami sudah memutuskan, kami tidak bisa lagi hidup seperti ini. Apa maksudmu? Tanya Bu Siti, suaranya bergetar. Aku akan membeli rumah baru. Atau kita akan pindah ke rumah lain yang sudah Aisyah miliki, kata Bima, suaranya tegas. Dan kita akan memulai hidup baru. Berdua saja.
tanpa ada yang mengganggu. Bu Siti dan Siska terkejut. Mereka tidak menyangka Bima akan berani mengambil keputusan sebesar itu. Mereka pikir, Bima tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang ibunya. Kamu mau meninggalkan kami? Bisik Bu Siti, matanya berkaca-kaca. Kamu mau mengusir kami? Tidak, Bu. Kami tidak mengusir kalian. Kami hanya ingin memulai hidup baru, jawab Bima. Kalian bisa tetap tinggal di rumah ini. Tapi kalian harus mengurus diri sendiri. Kami tidak akan lagi membiayai kalian. Kami sudah memberikan kalian banyak kesempatan, dan kalian tidak pernah menghargainya. Siska terhuyung. Tidak. Kami tidak mau. Kami akan ikut kalian. Tidak, Siska. Kamu tidak bisa. Kamu tidak pernah menghargai Aisyah. Kamu hanya ingin uangnya, kata Bima. Aku tidak bisa lagi membiarkan itu. Bu Siti jatuh terduduk di sofa. Ia merasa dunia runtuh di depannya. Ia telah kehilangan anaknya. Ia telah kehilangan segalanya. Aisyah dan Bima saling pandang. Mereka tahu, ini adalah keputusan yang sulit. Tapi mereka juga tahu, ini adalah keputusan yang benar. Mereka tidak bisa lagi hidup dalam drama dan kebencian. Mereka berdua berjalan keluar, meninggalkan Bu Siti dan Siska yang terdiam, menangis, dan menyesali semua perbuatan mereka. Di luar, malam mulai larut. Di dalam, pertarungan telah berakhir. Kebaikan telah menang. Dan Bima, akhirnya, telah menemukan keberaniannya untuk memilih wanita yang ia cintai. Malam itu, di dalam rumah mewah yang dulunya penuh dengan tawa dan sindiran, kini terasa begitu sunyi. Bu Siti dan Siska terdiam, menatap pintu yang baru saja ditutup oleh Bima. Kata-kata Bima berputar-putar di kepala mereka. Kalian bisa tetap tinggal di rumah ini, tapi kalian harus mengurus diri sendiri. Dan yang paling menyakitkan, kami tidak akan lagi membiayai kalian. Bima tidak mungkin tega, teriak Bu Siti, air matanya tumpah. Ia tidak percaya anaknya sendiri akan tega melakukan ini padanya. Dia pasti hanya mengancam. Dia akan kembali, kan, Siska? Siska hanya menggelengkan kepala, tubuhnya bergetar. Ia tahu Bima tidak main-main. Ia melihat tekad di mata kakaknya. Ia tahu, mereka sudah kalah. Harta, tahta, dan harga diri, semuanya hancur dalam semalam. Keesokan harinya, Bu Siti dan Siska mencoba meyakinkan diri mereka bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, kenyataan pahit menghantam mereka saat Aisyah muncul di meja makan, bukan dengan sarapan mewah, melainkan dengan 2 lembar kertas. Ini, kata Aisyah, suaranya tenang. Daftar belanja bulanan. Dan ini, daftar pekerjaan rumah yang harus kalian lakukan. Saya sudah mempekerjakan Art baru untuk mengurus kebun dan kolam renang. Tapi sisanya, kalian yang harus mengerjakannya. Bu Siti menatap daftar itu, matanya membelalak. Apa-apaan ini? Kamu pikir kami pembantumu? Saya sudah bilang, Bu. Kalian punya pilihan, jawab Aisyah, sabar. Tinggal di sini dan ikuti aturan, atau pergi. Saya tidak akan memaksa. Bu Siti menatap Siska, matanya penuh amarah. Siska yang merasa terpojok, maju selangkah. Kak Aisyah, kakak tidak bisa begini. Kami ini keluarga. Kami tidak bisa kamu perlakukan seperti ini. Kalian tidak pernah menganggapku keluarga, Siska. Jadi jangan harap aku akan memperlakukan kalian seperti keluarga, kata Aisyah. Aku sudah memberikan kalian banyak kesempatan, dan kalian tidak pernah menghargainya. Aku lelah. Siska terdiam, lidahnya keluh. Ia tahu, Aisyah benar. Mereka tidak bisa membantah. Kami tidak akan tinggal di sini, kata Bu Siti, suaranya parau. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak habis-habisan. Ia tidak bisa lagi menahan malu. Kami akan pergi. Kami akan mencari kehidupan kami sendiri. Aisyah menghela napas. Itu pilihan kalian, Bu. Saya tidak akan menghalangi. Bu Siti dan Siska berjalan terhuyung kembali ke kamar mereka. Dengan amarah dan dendam yang masih menyala, mereka mulai mengemasi barang-barang mereka. Mereka tidak lagi memiliki mobil mewah, tidak lagi memiliki perhiasan mahal, dan tidak lagi memiliki uang di rekening mereka.
Mereka hanya punya sedikit uang tabungan, yang tidak cukup untuk hidup mewah. Sore itu, mereka berjalan keluar dari rumah mewah itu, membawa koper-koper mereka. Mereka tidak menoleh, tidak mengucapkan selamat tinggal. Mereka hanya berjalan, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang mereka. Aisyah dan Bima berdiri di depan pintu, menatap mereka pergi. Bima memeluk Aisyah erat. "Terima kasih, sayang. Kamu sudah membantuku untuk mengambil keputusan yang sulit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku tanpamu." Aisyah hanya tersenyum. "Kita akan baik-baik saja, Bima. Kita akan memulai lembaran baru." Keesokan harinya, rumah itu terasa begitu damai. Tidak ada lagi suara teriakan, tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi tatapan sinis. Aisyah dan Bima bisa menikmati sarapan mereka dengan tenang, sambil merencanakan masa depan mereka. Bima, yang kini sudah berani, memutuskan untuk mengundurkan diri dari kantornya. Ia ingin membantu Aisyah mengurus bisnisnya. Ia ingin menjadi mitra sejati, bukan hanya suami yang pasif. Aisyah, yang melihat tekad Bima, menerimanya dengan senang hati. Mereka berdua memulai bisnis baru, bekerja sama, dan membangun kerajaan mereka bersama. Di sisi lain, Bu Siti dan Siska harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka pindah ke sebuah apartemen kecil dan sempit. Mereka harus mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bu Siti yang dulu selalu pamer perhiasan mahal, kini harus bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah orang lain. Siska yang dulu selalu pamer mobil mewah, kini harus bekerja sebagai pelayan toko. Mereka berdua merasa sangat menderita. Mereka terus teringat akan kehidupan mewah yang mereka tinggalkan. Mereka terus teringat akan semua kata-kata yang mereka ucapkan pada Aisyah. Mereka tahu, semua ini adalah akibat dari keserakahan dan kesombongan mereka. Mereka jatuh miskin, dan mereka tahu, mereka tidak bisa menyalahkan siapa-siapa selain diri mereka sendiri. Suatu hari, saat Aisyah dan Bima sedang makan malam di restoran mewah, mereka melihat Bu Siti dan Siska yang sedang berjalan di jalanan, tampak lusuh dan lelah. Bima menatap mereka dengan tatapan iba. "Apa yang harus kita lakukan, Aisyah?" tanya Bima. Aisyah menggelengkan kepalanya. "Tidak ada, Bima. Mereka sudah memilih jalan mereka sendiri. Kita tidak bisa membantu mereka. Mereka harus belajar dari kesalahan mereka." Bima mengangguk. Ia tahu Aisyah benar. Ia tidak bisa lagi terlalu baik hati pada orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Ia harus melindungi Aisyah, dan ia harus melindungi kebahagiaan mereka. Beberapa tahun kemudian, Aisyah dan Bima telah menjadi pasangan yang sangat sukses. Mereka tidak hanya sukses dalam bisnis, tapi juga dalam membangun keluarga yang bahagia. Mereka dikaruniai 2 orang anak yang lucu dan cerdas. Mereka hidup dalam damai, tanpa ada lagi yang mengganggu mereka. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dipamerkan, tetapi dari ketenangan hati dan kebersamaan. Mereka adalah inspirasi bagi banyak orang, bahwa kebaikan dan kejujuran akan selalu menang. Pesan moral: harta dan kekuasaan tidak akan berarti apa-apa jika hati dipenuhi keserakahan. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam ketulusan dan ketenangan, bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada bagaimana kita memperlakukan orang lain.